confident. Yap. Dilakukan oleh Bigetron Alpha dan pasti bakal lebih maksimal sih Profesor untuk kali ini. Gue gak sabar sih ngeliat Rainbow dengan Cecilionnya sih. Ngerinya kita udah bisa melihat di MPL Grand Final Season 7 kemarin betapa mengerikannya Cecilion sampai tim EVOS Legend pun melakukan respect band ke arah Cecilion milik Rainbow 6 kali. 6 kali. Dan KB juga akhirnya apa kata Rainbow yang dibilang kepada Profesor, akhirnya cita-citanya tersampaikan. Iya. Gue pengen main ini lagi katanya. Cecilion lagi. Ada Alice yang di-ban oleh Bigetron Alpha dan Lancelot di-ban oleh Impunity. Karena dari kedua tim ini mungkin kalau Lancelot yang di-ban oleh Impunity kemungkinan besar Benedetta akan menjadi jungler. Atau ini emang chance terbesarnya sih untuk sementara. chance terbesar ya. Oke. Oke. Kita akan melihat siapakah akan ban. Uranus dia menjadi salah satu mungkin respect band ke arah seorang Boom. Bagaimana kita tahu tadi di game yang pertama seorang Uranus milik Boom begitu merepotkan, begitu merajai daerah-daerah yang mungkin di XP lane. Ketika dia melakukan rotasi juga cukup merepotkan sehingga harus di-ganking sampai 4 bahkan 5 orang. Dan ini membuat Uranus menjadi pilihan tepat untuk Bigetron Alpha melakukan ban ke arah Uranus. Sama satu lagi sih. Sebenarnya tuh yang lebih concern dari Bigetron adalah Uranus ini benar-benar bebas. Uranus ini benar-benar free. Yang bahkan menyulitkannya tuh harusnya nih Uranus tuh nyulitin di awal ya. Ini di akhir loh, nyebelin banget. Karena rata-rata Uranus kalau udah di late game itu tuh powernya udah gak sekuat dia di early. Karena kalau udah ada item ya. Itemnya udah bisa dibunuh-bunuh, bisa dihajar-hajar, bisa diejam-ejam lah kasarnya. Nah, di sini aneh Uranus dari si Boom ini loh. Boom. Dia malah di late game baru beraninya. Di early dia santuy, cuma cutting minion, farming. Dan di late game baru dia barbarian. Dan kali ini Max sudah mengamankan lagi seorang Yi Sun-shin-nya. Mereka lebih milih untuk melakukan pick ke arah Yi Sun-shin dibanding Granger. Atau mungkin Bruno. Tapi Yi Sun-shin menjadi pilihan utama, mungkin menjadi power pick bagi seorang Max. Oke. Memang kita lihat lagi kali ini para pemain dari tim Impunity KH masih berpegang teguh dengan adanya seorang Granger. Yap. Masih sabar dia. Ternyata win rate Granger nggak terlalu baik ya di MSC kali ini ya. 7 kali di pick 28,6% untuk win rate-nya. Sedangkan yang tadi gue pikir Benedetta akan menjadi seorang jungler, ternyata jungler Weeknight akan melakukan. Ya ini Benedetta Gold Laner Granger sih. Iya, Benedettanya akan jadi gold laner. Dan Baxia, hero terakhir dan juga Lapu-Lapu. Lapu-Lapu Met ini bakal benar-benar seram. Dan bahkan kita lihat Kaye menggunakan coba di arah gold lane. Dan dari seorang mate-nya ini dia akan menggunakan lapu-lapunya kembali. Ini lapu-lapunya dia ngeri banar loh. Ini wise band banget sih dari seorang Agi untuk melawan band terhadap Jawhead dan juga Uranus. Ini Ricky Edge kali ini. Game yang kedua dengan menggunakan Benedetta Popolen Kupa Selena Granger Baxia akan melawan Bigetron Alpha dengan Cecilion Choglu Yi Sun-shin Lapu-Lapu. Yes, benar banget. Dan kali ini dari kalian berdua, dari Traffic kita nggak ngomong Indo Pride atau apapun, tapi dari Traffic, Profesor KB, jujur. Wah ini Bigetron Alpha bisa counter ini sih, bisa counter control laning dan mappingnya di KH dengan satu Yi Sun-shin ini. Atau juga Bigetron Alpha untuk late game. Oke. Ya late game sih. Gua Bigetron Alpha dengan ada Cecilion apalagi membuat gua kayak melihat mereka tuh pede banget dan bahkan para pemain tapi Dreams Glue wow, ini reverse psychology lagi nih ketika kita selalu melihat Bigetron Alpha dengan EXP laner Glue, tapi kali ini untuk sekarang Dreams dengan sebagai roamernya dia menggunakan Glue. Dreams. Makanya gue sama KB tuh ini mungkin jarang terlihat di scene MPL ya, tapi ternyata bakal coba dipaksa satu buah lele. Masih ada flicker digunakan lagi. Dreams dipaksa menggunakan flicker di menit-menit awal, selalu dipaksakan. Tadi ubur-uburkan lele hampir saya terkena kepada Max, dan kali ini Kaye dan juga Opi saling berhadapan di atas sana. Opinya udah sekarat, Kaye juga udah sekarat, tapi mereka nggak mau overcommit karena first blood sangat berarti bagi kedua tim. Bedanya kayak flicker, Opi ini bakal execute, bakal lebih untung dari seorang Opi. Tapi lihat Matt di depan sana bakal coba untuk nahan retribution, dan dia benar-benar nunggu sampai
darah dari minion atau darah dari seorang jungle-nya itu pas dan tepat. Pas dan tepat, seperti dengan kelakuannya Taeyeye kali ini pas dan tepat ke arah Dreams. Kali ini Dreams udah Skeleton Maut, apakah first blood dapatkan, dan first blood bisa diamankan oleh Senpai. Dengan Garote last hitnya dia langsung mengamankan poin pertama untuk Impunity Cats. Again and again Impunity Cats selalu mengamankan early advantage yang mereka miliki. Tapi begitu Alpha kali ini Met di arah bottom lane terkena Lele lagi dan bahkan cuma dipaksa. Garote dan Soliter langsung menumbangkan jiwa dan raga dan termakan jiwa dari seorang Met di arah bottom lane. Siapa yang cita-citanya makan lele? Saya. Waduh, banyak ya. Karena lele itu enak. Ya, tapi emang balik lagi ya, Selena ini memang selalu mengejutkan untuk sideliner yang agak sedikit meleng dengan keadaan HP yang sangat minim. Iya, karena tadi terbuai, apalagi kalau misalnya sideliner yang lagi by one situation ya, dan lihat ternyata Max di depan sana, hampir terkenal lele di pasar begitu saja terasa digunakan langsung Alex final blow dan Max-nya tertangkap, nggak bisa kemana-mana, nggak boleh pulang maunya digoyang bahkan terlalu slow untuk kabur ke arah belakang. Iya. Terpick of the Max kali ini disusul dengan Turtle yang diamankan dan kali ini ubur-uburikan Lele beserta dengan Hatata Dead Sonata membuat seorang Matt yang harus tumbang untuk kedua kalinya. Oke, what happened Matt? Dia dapat bottom lane, bakal ada pertukaran, bakal coba diambil satu buat turretnya karena lihat dipaksa begitu saja. Ada Kupa dengan cukup cepat menggigit turret bahkan sampai tumbang kali ini Profesor. Iya, bahkan coba untuk ditukarkan begitu saja. KYY Rainbow maksa untuk mengambil outer top turret tapi kayaknya nggak cukup untuk sekarang. Pertukaran kali ini lihat Papa Buffet bakal diadu, diambil kembali White Knight dan bahkan Max dilepasin, ditinggalin begitu, sama-sama ditinggalin. Iya, ini mirroring gameplay sih. Iya, karena kalau nggak ditinggalin ini bakal lebih jadi keuntungan untuk tim dari Impunity Cats yang udah pasti tahu kalau menit segini Papa Buffet muncul lagi. Hampir aja dicolong kok Buffet kayak gini. Brave Fighter telah dikeluarkan begitu saja tapi ternyata Matt-nya masih bertahan di bottom lane Gio. Iya, dan di top lane-nya juga ada Opi dan juga Kaye yang terus berjibaku tanpa ada rasa ampun. Mereka mencoba untuk melepas setup kembali, apalagi ditambah ada Senpai dan juga Taeyeye di sana. Hati-hati kena ganking Kaye. Oke, tapi ingat kali ini Taeyeye udah ngebuka trapnya di sana. Bakal ada Opi, bakal coba dipaksa, dikit begitu saja. Pistol dulu dan ternyata terhentikan pergerakannya, tapi itu ternyata adalah jebeting dan Kaye menghindari semua Dead Sonata yang dikeluarkan oleh seorang White Knight. Langsung ada anak-anak Kici di sana dan ternyata Dreams memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tadi udah ubur-uburikan Lele yang terkenal lagi dari seorang Senpai ke arah Dreams, membuat Dreams harus komit untuk pulang, nggak boleh melakukan vision ke bawah ataupun ke arah top lane karena daripada tanknya harus tumbang lagi, nggak ada yang bisa membuka vision lagi nantinya untuk tim Diagonal. Benar, di bawah 5 tapi Impunity Cats benar-benar maksain dua outer turret dari bagian top dan bottom lane-nya benar-benar hancur sih. Oke, mencoba untuk bertahan. Ada satu buah trap di sana. Kaye harus keluarin satu hit. Nah, baru keluarin satu hitnya, Heptasisnya akhirnya jadi. Dan bahkan rotasi dilakukan menuju ke arah Turtle yang terhormat di arah top lane sana. Lele terhadap seorang Rainbow masih menahan trigger disiplin untuk satu buah. Purified tapi Turtle diamankan oleh seorang Bull. Max di sana masih mendapatkan satu buah tambahan dari seorang Lelenya kali ini. Trapnya connect dan this is it. Lele bukan sembarang Lele. Dua jungler dari masing-masing tim harus tumbang. Senpai benar-benar sangat baik sekali. Wave Dragon ke arah seorang Boom kali ini belum bisa menumbangkan seorang Boom dan Kaye harus mundur terlebih dahulu karena sudah tidak memiliki Wave Dragon. Oke, karena tebel banget. Baxia udah tebel ditambah buff Turtle dan bahkan level yang sama. Ini bakal berat banget. Dilewati begitu saja. Tergigit oleh seorang serigala. Dance berada di garis depan. Mencoba untuk meng-cover pergerakan dari para pemain dari tim Bigetron apa di top lane. Senpai Lelenya cukup menakutkan dan bahkan Boom gak bisa masuk ke dalam pergerakan dari tim Bigetron apa. Max is coming. Max gak boleh seorang diri. Max harus berada di arah lane. Max harus terlihat oleh kawan-kawan karena kalau tidak berkali-kali Max diculik Profesor dan Gio. Iya, gue takutnya sebenarnya dengan permainan Impunity kayak gini yang selalu bersama-sama ditambah lagi dengan Senpai dan juga Kaye yang selalu membuka vision. Ini membuat pergerakan dari Bigetron Alpha semakin minim. Ini yang bahaya banget untuk Bigetron Alpha walaupun ada Max dengan Mountain Shocker-nya. Ya tapi balik lagi sih dengan line up yang dimiliki sama Impunity Cats mereka akan sangat strong memang di early game karena mereka juga punya Popol Kupa. 6 trap akan sangat membuka vision mapping yang dimiliki sama Bigetron Alpha. Namun balik lagi
counter setup late gamenya Beyond Alpha sebenarnya lebih ready. Yi Xunshin dengan Mountain Shocker pasti akan sangat membuka vision untuk di late game momentumnya nanti ketika seandainya mid laner benar-benar turretnya masih aman ya. Jadi PR dari Beyond Alpha adalah setidaknya mereka mengamankan mid lane turret utamanya ini. Ini Grangernya tuh lagi garuk kepala tuh. Oh iya benar. Iya. Si Weak Knight. Iya. Lagi- Dan bahkan kali ini technical pause issue dari seorang Impunity. Yap. Ya itu dia, kita memaksimalkan selalu ya kan. Iya. Prioritas untuk player. Prioritas Pasti. untuk player nomor satu. Fair play juga nomor 1. Jadi ketika mereka mengalami gangguan, ya di situ lah wasit kita, referee kita muncul menjadi pahlawan. Iya, referee kita yang ganteng kemarin ya. Dan kita bakal langsung balik lagi ke game untuk melihat di mana Impunity KH yang sedang mengungguli dari tim Bigetron Alpha. Oke, sudah ada Brute Force diamankan oleh OP. Tentunya ini menambah sustain untuk ke arah defense-nya. Oke. Ada Senpai lagi yang terus membuka vision ke arah teman-temannya ditambah dengan TY combo wombo pembuka vision, combo wombo map. Oke, tapi ternyata lihat Max-nya terlalu depan, tergigit begitu saja. Udah seperti yang gue bilang, langsung saja hampir Raw yang terkena, tapi ternyata Matt di depan sana menggunakan flash fighters-nya. Alex top find the flow, jangan ngacak-ngacak Raw yang terkena arah yang baik banget Nice. dari seorang Kaya, tapi ternyata Oh, OP di depan sana mendapatkan double kill. Oh my god, pertukaran ini tidak cukup adil ketika satu celah yang diamankan oleh seorang Kaya diamanin balik. OP mengambil kesempatan dalam kesempitan. 2 untuk 1 ditambah lagi ada Turtle yang sudah hadir di lane of down kali ini di level kedua. Weak Knight mengamankan Turtle-nya ditambah lagi ada Brave Fighter dan Matt-nya. Matt kali ini mendapatkan Membalaskan kill. dendamnya dari sang saudara kembarnya, langsung ditumbangkan, diketok palanya dan hancur lebur di sana tentunya Kyo. Iya, dan OP juga mendapatkan kill tentunya ke arah seorang Matt. Ini pertukaran yang dibilang adil tapi tidak cukup adil. Bisa dibilang ini ada satu hal yang adil. Karena habis buff turtle langsung dihilangin. Minimal ya kan. Minimal. Dikeluarkan begitu saja. Dan di depan sana dari mid lane Rainbow menjadi pilihan. Langsung dikeluarkan Bad Fist-nya untuk membantu heal dari seorang Rainbow yang bukan pelangi. Ya, Rainbow. itu juga nambahin dari pasifnya juga sih, mau tidak mau. Namun untuk yang sekarang masih menunggu momentum juga karena Rainbow kayaknya bakal OTW ke arah Winter. Otherwise itu aku nggak tahu Winter atau bahkan dia Opi di langsung ke mana. arah Blow. belakang, lihat Never Night-nya. Makan Days by Terus Days-nya. Nggak habis-habis dari Opi. Itu jempol, bukan sembarang jempol kalau bisa kita bilang ya guys ya. Iya bang, kalau begitu ceritanya mah. Dan tadi kita lihat dari Senpai-nya hampir saja mendapatkan ugur-urukan lele. Tapi Max kali ini mencoba untuk menghilangkan seorang boom. Tapi Dreams yang terlalu offside di depan sana. Dieksekusi saja oleh seorang OP. Menambah pundi-pundi killnya menjadi 5. Execute-nya nyangkut terhadap seorang Dreams. Dreams ternyata break off 3 kali. Kali ini KY di arah bottom lane masih mencoba untuk mencari sedikit celah untuk seorang KY. Tapi lihat, udah ada 3. Bahkan udah bakal di-cutting 4 orang secara bersamaan. Halo. KY, where are you going? Waduh, tadi damage dari Rhapsody-nya udah cukup sakit sekali ke arah seorang KY-nya ditambah dengan OP. 4 orang berada di bottom lane untuk menghajar seorang KY. Tapi 16 detik menuju ke arah Turtle yang selanjutnya. Udah standby on position dari para pemain dari tim Bigetron Alpha. Lele ke arah belakang. Hampir saja terkena mes. Masih ada OP. Ini terkena damage cukup banyak. Dan Aduh. bahkan ditabrak salah seorang boom. Di dalam turret. Dan Death Sonata Sonata dikeluarkan. Men masih bertahan bertahan. Dan bahkan 1 poin diamankan oleh seorang Dreams. Cukup baik di sana. Digeser begitu saja. Flicker menuju ke arah seorang TY. Dan Brave Fighters di balik Flicker. Flicker di balik Flicker. OP masih coba semangat. Masih coba seorang diri. Oh, double OP stun, versus gila. everybody. Double stun dengan Never Die. OP bukan sembarang OP dari Bandung. Benar sekali. Beda dong, OP-nya bukan OP itu, atuh ya kan. Ini double P. Oh, salah. Dari 1, P-nya 1. Iya, kalau yang itu dari Bandung, yaitu tim pas MIC dulu ya. Kalau yang ini tim dari Kambodia. Kambodia. Kambodia, ya kan. Ini bukan OP snack video berarti ya. Betul sekali. Tapi kalau misalkan kita melihat yang sekarang ya dari deal damage, emang OP benar-benar optimal banget semenjak dia di gold lane. Dia dapetin momen advantage juga ketika 1v1 lawan KYY. Langsung juga untuk mengamankan turret, bahkan perbandingan 4 melawan 3. Tapi untuk high ground memang
kali ini Biron Alpha harus lebih consider. Jangan sampai malah mereka yang terculik dari Way of Dragon paksa. Kali ini apakah bakal mendapatkan OP? Langsung Electro Final Blow, defensif dan satu hit lagi. Kalau ada efek pasif dari Lightning Oh, Transmission, tapi kita bakal Dritz seorang di depan sana, Sonata dikeluarkan masih bisa selamat. Oh, Masih ada anak Jiggle? kecilnya, tergigit begitu saja. Di Jiggle tapi ternyata Rainbow damage Satu sudah mulai setengah sakit. Sangun Claw. Rainbow udah dikasih Sangun Claw dan juga bad impactnya. Tamparannya seperti tamparan seorang mantan seperti Profesor KB ya. Betul sekali, langsung ngecap di bagian pipi sebelah kanan, tapi kali ini Arrow benar-benar mengganggu dari bagian jungle dan tanpa adanya kontes Impunity Key Edge kalian akan mengamankan Lord yang pertama. Oke, Gio. Gimana Gio? Ini menurut aku Bigetron harus coba lebih sustain lagi mengarahkan ke arah late game. Karena kita tahu ada Cecilion, ada Yi Sun-shin yang tentunya bakal lebih kuat lagi sampai ke arah late game. Dimana mereka ada hero scaling yang membuat nantinya kalau Cecilion memiliki stack yang lebih banyak, ya mereka harus berwaspada banget Infinity ini. Yes, benar banget. Dan ini Rainbow-nya harus dijaga dengan cukup baik sih. Max-nya agak sedikit kurang maksimal karena dia berada di posisi keberapa tuh dalam segi farmingan. Damage taken-nya hanya mengeluarkan 22.000 saja. Dan bahkan 55.000 yang diterima dari seorang Baxia pun itu belum cukup dari seorang mid-nya sendiri dan Max-nya sendiri. Oke, Wodu menuju ke arah bottom lane. Apollo terhormat menuju ke arah base-nya. Dan bahkan para pemain tim Bigetron apa kali sangat kuat lari keluarkan oleh seorang Rainbow, dikasih begitu saja. Lelenya hampir terkena sayap dari seorang Rainbow. Meanwhile ada KYY standby untuk melakukan freestyle dulu bos, dan apakah berhasil kita nggak ada yang tahu kali sini ya. Iya, ada bukan Lele cuma numpang lewat aja, belum terkena pada siapa-siapa, dan Lordnya sepertinya udah secure di arah bottom lane. Ada Max, ada KYY juga di sana. Tentu Lord itu tidak akan bertahan lebih lama lagi di arah bottom lane. Tapi di arah top lane sana lihat menuju ke arah seorang White Knight di sana. Flicker gak dikeluarin oleh seorang Mad Titan begitu saja karena masih ada seorang Dritz. Lihat digigit begitu saja. Gak ada yang menarik, gak ada yang mengkawal. Dritz masih bisa kabur, Flicker dikeluarkan dan Sonata pun akan coba dikawal oleh seorang KYY. Tapi belum bisa menumbangkan seorang Dreams yang cukup tanky kali ini walaupun terkena Abyssal Arrow-nya, tapi memang belum lagi masih cukup tanky. Tapi OP datang tepat waktu, ada Winter Save the Day untuk seorang Rainbow. Bubir berusaha di depan sana dan terjatuhlah seorang OP. Dan lihat boomnya pun harus pecah, tertampal oleh seorang Rainbow. Immortality masih ada. Dan freestyle dulu. Oh my god, KYY save the day. What a play dari KYY. Benar-benar tendangan macan ke arah tarotnya, menumbangkan seorang Weak Knight. Dan ditambah dengan high end dry effect dari emblem assassinnya, KYY benar-benar turning back the point. Yes. Kali ini bakal dapetin satu momentum karena White Knight dia akhirnya ditumbangkan dengan OP yang dari tadi tidak tershutdown dengan 5 poin killnya. Kali ini lihat bagaimana Bigetron Alpha dengan defense, strong line up high groundnya, bermodalkan Cecilion, dan bahkan kali ini kayaknya bakal diambil purple buff-nya. Lihat replaynya, bagaimana satu bawa Winter Truncheon save the day. Itu dia yang tadi sempat KB mention, kayaknya bakal menuju ke arah Winter Truncheon untuk mendinai pergerakan dari OP karena Purify-nya benar-benar ditahan. Holy Crystal-nya udah punya. Greedy. Iya, ketika satu momen Snake Video dapetin dengan Jutkunedu-nya, dia langsung ke arah belakang. Belumnya kali ini sampai di retribution sama seorang Max, tapi ternyata masih belum berhasil. Lele ke arah seorang KYY. Lelenya benar-benar sakit dan bahkan on point selalu. Ini baru Lele Kolius. Ini bukan Lele sembarang Lele. Benar, makanya jangan tremor Kolius. Kolius. Wirto Yus. Jatuhnya agak kurang ajar ya. Iya, dan bahkan kali ini Ya, Orange ambil Buff sama diamankan oleh seorang OP. OP. Aduh. Pantas aja dia berani ngelepas Cecilion melawan seorang Benedetta ya. Iya, ini Benedetta bahkan priority pick ya. Dia juga melepaskan Chow-nya hanya untuk mengobrak-abrik seperti ini. Tapi dia bottom lane KYY dibalaskan dengan Bayram Kupa. Tepatnya, Dangdang Kupa. Dan untungnya KYY nanti hidup kembali setelah Lordnya bakal muncul. Berbarengan lah kurang lebih ya. Iya, dan Matt di arah top lane sana bakal coba untuk nge-defense sedikit demi sedikit. Tamparan keras dari seorang Rainbow masih terlalu sakit, dan ingat, Rainbow harus berada di belakang banget. Rainbow harus berada di posisi yang baik dan bisa memberikan bad impact tanpa harus tersenggol samsak. bahasa lu gaul banget banget rasanya. Oke, lihat tiba-tiba ada PTP ke arah belakang sana. Rainbow menjadi pilihan. Ada Opi di sana. Never Night akan dikeluarkan. Brave Fighters yang gak sampai karena kali ini Opi masih punya sayap. Sayap yang tidak patah, dan Lord Cam-nya tadi udah menunjukkan bahwa Lord
yang kedua sudah mulai hadir tengah-tengah lane up Lihat down kali ini. Drift datangnya berkecil-kecil. Anak kici. Langsung disamperin, dia nggak datang seorang diri. Drift menuju ke arah seorang Broom. Tapi ternyata nggak ada yang diambil sama seorang Drift. Ketika tidak ada anak kecil, dia memilih untuk mundur. Opi, KYY terlihat dari samping. Langsung ada match. Tamparan keras. White Knight langsung seperempat Zara. Satu dari PTP dari seorang Rainbow. Bahkan Boom nggak bisa menahan damage dengan cukup baik. Opi ke arah belakang. Prestasi dikeluarkan. Dream yang sekerat maut. KYY bakal dilepaskan begitu saja. Dream mundur hilang dengan satu buah execute. Dua hilang. Ditambah ada Bapak Lo terhormat. Dan Didi bencana untuk tim Bigetron Alpha. Di sisi lain ada Matt yang kali ini menjadi mata-mata bagi tim Bigetron Alpha, memberikan informasi vision kepada teman-temannya, dan tambah juga ada Mountain Shocker membuat seorang Basia itu tumbang. Salah satu asisnya cukup baik, tapi lihat Opi mengejar ke arah seorang Rainbow, seorang diri depan sana. Matt mau nggak mau harus coba untuk membantu pergerakan dari seorang Opi. Di decoy, tapi kali ini Max yang sakarat dan bahkan tadinya mencoba untuk membantu, ternyata niatnya baik, tapi hasilnya kurang maksimal. Nggak apa-apa, yang penting niatnya udah baik, bantu seorang Rainbow. Benar banget, walaupun hasilnya kurang maksimal, kali ini mereka dari Bigetron Alpha harus fokus melakukan defense terlebih dahulu karena 2 kali berturut-turut Impunity berhasil mendapatkan Lord yang terhormat Bapak Uji. Niatnya baik, ya gitu. Terkadang kita niatnya baik tapi Eksekusinya kurang. eksekusinya yang salah. Nggak apa-apa, yang penting udah niat nama itu dulu. Iya, di mana ada niat di situ ada jalan, Pak. Iya, entah jalan ke kematian atau keberuntungan. Lah bener gak? Ada dua tuh. Kadang ya begitu sih. Iya sih. Kita harus memilih satu daripada 2 jalan. Iya. Karena memang cuma satu jalan yang akhirnya kita tuju. Karena sesungguhnya cuma ada satu orang di hati kita, bukan dia. Ini sedap. Karena kita orang yang setia, Kalau ada 2, kamu harus memilih satu saja. sadis. Tapi kebetulan ini game yang kedua. Oke. Jadi Betul. Tapi harus, yang menang tetap satu. harus dipilih ya, yang menang tetap. Tidak ada yang kedua, hanya ada yang pertama dan terakhir. Ini sedap. Opi. Oke, nah kali ini bakal coba untuk memberikan damage Opi dari belakang sana. Rainbow masih menjadi pilihan versi Oh, yang flash dikeluarkan. damage-nya, lihat. Flash damage terlalu Ayo. sakit. The Well Train Oh, dari sana. ketarik. Dan bahkan Wow. ketarik. Benedettanya akhirnya bisa ditumbangkan. Dan bahkan Max bakal coba fokus di arah bottom lane menuju ke arah Bapak Lot yang terhormat dengan Retribution. Oke. Dan tidak dapat Aman. inhibitor. Meta Aman. cuek, nggak ada yang dorong bareng sama Lord ternyata. Iya. Dan bahkan Brave Fighter ke arah seorang Senpai. Menuju ke arah Senpai. Terkenal Lele. Masih di depan sana seorang diri. Rainbow mengawal pergerakan karena lihat tamparan dari seorang Rainbow. Sakit benar. Stacknya kayaknya udah mulai banyak dari seorang Rainbow dan Nah. membuat 20 paling sedikit. Hah? Sabar, jangan Sabar. marah dulu dong, jangan marah. benar. Kalau Sebenarnya 20 nggak ada yang marah. kaget aja. Kayak kaget aja gitu loh. Ini. Masa sih sampai 20.000? Masa sih 20 juta? Wah, banyak juga tapi Masa udah 20, sampai 20 ratus? wah 20 ratus. Sampai di Fine Live kayak gini kan emang bener-bener kayak ketampar banget sih harusnya. Iya. Apalagi dengan penetration yang memang dimiliki sama Rainbow-nya sendiri dan udah sampai Athena Shield White Knight-nya, dia bener-bener udah mulai harus respect dan harus lebih berhati-hati. Ini nyebelin banget Senpai lo. Sumpah. Parah. Selena yang Senpai ternyata Senpai gue liat mengerikan. ngeri banget. Pantasnya di band Selenanya. Ini nggak kalah loh sama Selena yang lain yang pernah gue lihat. Iya, seperti Seperti Selena Ichan gitu. Tapi kalau Selena Ichan tuh lebih licin, ngerti gak? dia lebih fleksibel Ya, sih. mungkin lelenya Bisa berenang-berenang 11-12 ya. Hmm. Tapi Luminary itu bisa dia garote, soliter, garote gitu. Iya. Kayak pancar garotenya. Pancar Iya. lewat selot jadinya. Kayak gua gitu dah pokoknya ya. Hmm. Ya. Hebat. Lu kayaknya ke gini-gini ya, Be? Nah, Ngikutin gua- arus jatuhnya ya. Gua ngerti kok cara make garote gampang kan. Gue batuk deh gara-gara lu deh. Serius? Gue batuk lo ya. Serius. Tapi itu satu ROM item yang masih jadi pertanyaan, siapa yang bakal dijual dan Senpai beli kalau gitu di late game nanti. Apakah dia bakal mengamankan item defense karena untuk 1v1 tentu dia sangat membutuhkan Athena Shield sih ke arah belakang. Rainbow kalau kena arrow kayaknya baru menggunakan Purify. Dari tadi ya, dia tidak akan menggunakan Purify hanya untuk Electro Final Blow karena dia masih Iya. punya Bad Fist. Daripada menggunakan itu untuk Electro Final Blow, mending ketika kena Electro Arrow. Nah, emang dia kan trigger disiplinnya bagus banget. Bagus benar-benar sebagus itu. Nah itu liatin tuh, Ber- disiplinnya Opi juga sama. Dia juga ini loh, kalau misalnya dia kena lele dan posisinya aman, itu dia bakal nggak dipakai. pakai. Purify-nya nggak dipakai sama dia, santai aja. Kalau orang udah kinap kan, ya cie panik. Iya, Ya. Kalau gue sih Kinap. kinap tengap. Iya makanya. Panik
tarik. Tapi kalau Rainbow enggak, dia benar-benar kayak ya udah tahan aja sampai benar posisi nggak memungkinkan, dia purify sama Badfish baru dia kabur. Iya, tapi balik lagi sih, ini gameplay yang sangat-sangat disiplin dari kedua belah tim. Infinity Cage juga sama, nungguin banget, mereka nggak ada yang mau ngambil resiko. Padahal Infinity Cage untuk pick off gameplay, mereka bisa lebih memanfaatkannya. Ada Selena Abyssal Row, ada Bayram Kupa dari seorang TY, dan kali ini setup Lordnya sepertinya malah sudah mulai diamankan untuk teman-teman Bigetron Alpha. Iya, tapi ternyata di arah bottom lane dari seorang Rainbow bakal coba dapetin purple buff-nya dan berhasil sepertinya. Satu lele. Ini Purify baru dimakan. Karena dia lihat potensialnya dan Purify 90 detik ke depan tidak ada lagi Purify untuk Rainbow. Itu yang gue bilang, dia masih nahan dulu tuh tadi tuh. Sampai ngelihat posisinya, oh nggak bagus dideketin nih gua nih. Wah, mau di-commit, iya. Apalagi tadi ada Dead Sonata juga ya. Kalau misalnya dia nggak Purify mungkin bisa modar KB, Pak. Bener, udah modar KB, kayaknya udah punya Windtalker, bakal lebih ngebut lagi ke arah belakang, bakal coba fokus ke arah White Knight dulu. Langsung ada Opi, tapi ternyata damage-nya nggak dikira. Damage terlalu sakit dari seorang Rainbow. Satu kali BTP, Bravaxter ke arah belakang, White Knight menjadi pilihan. Langsung ada grab, split, anggur kali ini. Dan bahkan Retribution-nya belum keluar, masih coba ditahan, Max-nya seorang diri oleh Boom. Lihat, coba dibangun, yang baik, langsung ke arah seorang White Knight. Kali ini, White Knight dapat satu buah poin ke-8, dapatkan Retribution dari White Knight, berhasil menangkan satu buah Lord. Where are you, Max? Where are you, Max? Max tadi ditahan banget sama seorang Boom, bahkan sampai melipir ke arah, menuju ke arah mid lane di situ. Sedangkan Granger ya bahkan sudah mendapatkan Chow dan mendapatkan Lord. Dan kita lihat di shutdown, killing spree diamankan oleh seorang Max. Iya, zoning out yang sangat luar biasa dilakukan oleh Boom, tapi balik lagi kali ini Infinity Cage kehilangan dua membernya. Padahal White Knight benar-benar sudah di aim target lock. Iya loh. The Way of Dragon, Bravo Fighters, ini benar-benar kayak all out semuanya hanya untuk White Knight. Gak ada follow up tadi. Gak ada follow up. Gak ada follow up, karena yang punya Retribution cuma Max doang. Gak bisa apa-apa lagi Max-nya kalau misalnya Max-nya terlalu jauh. Dan tadi Queen Swings-nya juga sempat nyala sih. Ketika terakhir kali kita melihat Queen Swings-nya nyala itu ketika ditampol sama Bad Impact-nya Rainbow. Nah masalahnya kalau tadi menurut gua itu Max masuk aja nggak tahu kenapa. Karena dia udah punya satu buah Apocalypse Wings atau Queen Swings. Ya kan, dia udah punya itu. Wih, Anda old school sekali ya. Apocalypse. Orang lama. Itu kan diganti baru nih sekarang. Teratur matchnya diganti begitu saja dengan satu Bobby Skiller. Untuk menambahkan durability dan matnya, benar-benar melakukan cutting minion sendirian hanya untuk membayar time ketika di arah bottom turret lane-nya. Kali ini Inhibitor benar-benar langsung di buying time Lord-nya. Wow, my god. Gila. 1 versus 3. Masih coba bertahan buying time, mengeluarkan 9-nya masih coba untuk bertahan, tapi ternyata monster tambah lele. Matt versus everybody. Waktu yang banyak diberikan dan berhasil menyelamatkan Bigetron atas Lordnya, dan thanks to Matt kali ini. Keren banget strategi yang dilakukan oleh Matt untuk membuying time. Uang nggak uang. Iya, uang nggak mau, iya benar. Iya, benar. Uang nggak. All out ke Lord X, all out ke Matt. Yes. 4 orang tadi ya. 4 orang. Dibikin sia-sia. Sampai lele juga tuh. Iya. Tapi ingat, terkadang ada satu yang kita suka lupa kalau kita sebagai jungler ataupun sebagai core. Apa tuh? Pertahanan terbaik itu bukan item defense, tapi menyerang. Menyerang. Karena kita sebagai core. Yes, beda. Dreams TYY terlepas begitu saja dan bakal coba dibunuh begitu saja dari serigalanya. Akhirnya flicker digunakan, timingnya pas banget, dan para pemain dari tim Bigetron Alpha kali ini nggak berhasil mendapatkan TYY. Iya, thank you. Tidak bisa didapatkan oleh tim Bigetron Alpha, kan tadi juga tidak ada backup damage yang dilakukan, tapi sepertinya dari tim Bigetron melakukan setup ulang, mencoba untuk mengambil beberapa objektif seperti buff. Tapi emang ini emang plannya Bigetron Alpha sih. Mereka akan main 40 menit, ya udah 40 menit. Rainbow bakal lebih scaling. Iya. Dia lepas sepatu Rainbow tuh gue lihat. Kenapa? Lepas sepatu kayaknya. Dia mau bikin apa kalau misalkan dia lepas sepatu? Genius One. Enggak, jalannya pelan banget soalnya. Coba nanti kita lihat dari segi itemnya bapak-bapak ya. Kalau misalkan tadi kelihatan immortal ya mungkin bakal immortal, tapi nggak kelihatan immortal ya tadi. Iya. Max yang malah jadi Immortal. Max-nya. Max yang malah immortal. Yang biar mungkin dia lebih berani untuk masuk daripada yang tadi dia ketahan sama zoning out-nya Boom. Oke, tapi kali ini kita lihat di arah top lane sana KY yang memperhatikan pergerakan dari roda komisi buta, dan bahkan di sini papan target masih cuma keliling-liling begitu saja. KY bakal coba untuk menyimpan flicker untuk satu orang. Sudah bisa dipastikan KY bakal ngeker satu dan bakal di freestyle dulu, bos. Ada fun fact sebenarnya antara kedua tim ini ya. Kedua tim ini suka sekali bermain sampai late game. Impunity kayaknya emang gitu juga ya? Iya. Yang gue tangkap Oh, dari game pertama. Dari game pertama.
kemarin. Soalnya setahu gue yang Bernadette Kiats nggak bermain dengan late game juga. White Knight? Iya makanya dia agresif dari atas dan bahkan White Knight terkena Pici. satu anggur tapi ada Matt di belakang sana. Lele belum ada dikeluarkan. Langsung ada boom. Bakal coba dihajar. Sepertinya dari seorang Matt tidak berhasil menyelamatkan satu. Dan lihat Brave Fighters-nya berhasil menyelamatkan diri dia dari seorang Lele. Bukan sembarang Lele. Lelenya saya sabet tidak kena sama saya jadinya. Tidak ada efek stun sama sekali. Dan Betul. ngeri banget ya. Dan Lord yang ketiga ya? Lord Keempat. keempat. Keempat sudah hadir tengah-tengah lane of down kali ini. Tiga-tiganya dia amanin Impunity loh ya. Iya. Ini Ini bisa jadi biasanya yang keempat malah jadi buat lawannya nih. Biasanya. mudah-mudahan biasanya. ya. Tapi kita lihat terlalu deras, terlalu dini, terlalu jauh. Oh, tapi ini cepet permainan banget Gator sih, ini ya terlalu benar. cepat banget dan ternyata ini bisa diamankan nanti. Oh, Biket hampir saja. enggak, terlalu terlambat. Matt datang dengan cukup tepat tapi ternyata pedangnya terlalu berat. Grab anggur-anggur. Tapi kali ini para pemain dari tim Bigetron Alpha mencoba memaksakan ke arah belakang. Boom masih menjadi pilihan. Rifris tahan dulu bos dan gak berhasil. Dreams. What are you doing? Masih ada Kayaknya Victor. nggak ada salah satu para pemain dari tim Bigetron Alpha yang menyelamatkan diri dari Dreams. Overcommit. Oh my god. Ini bencana. Tadi flickernya udah digunakan juga oleh Dreams. Bahkan immortalnya pecah dan akhirnya harus menerima kenyataan bahwa Dreams harus tumbang sampai ke 1 menit ke depan. Ya 1 menit ini bukanlah hal yang cepat, ini adalah hal yang lama. Rainbow tas terlebih dahulu untuk membalikan momentum, untuk membalikan mental anak-anaknya dan bahkan Matt sudah punya immortality. Bayangin, lihat Matt, KYE udah punya sayap, bakal coba digigit begitu saja. Dipukul dari satu buah serigalanya, tertampar, Lord mengamuk, ini Bitter Tarik sudah hilang. White Knight berhasil dapat kalau seorang KYE, tapi gak ada follow up damage. Kali ini di belakang sana bisa udah tertuju dan bakal diamankan Cecilia. Oh my god, ini bencana. Akhirnya Immunity kayak bakal masuk ke arah base dan decision. Game 3 Israel. Game 3 pertama setelah hari kemana? Hari pertama 2-0 semuanya dan Impunity KH For the first time. benar-benar menjadi tim pertama yang menahan Bigetron Alpha bahkan dengan disiplinnya mereka di late game dan ini bisa menjadi ancaman juga Impunity KH dengan gameplay mereka yang sangat agresif di early game. Mereka memanfaatkan Benedetta, OP lagi dan lagi menjadi sorotan bahkan di momentum terakhir sampai dengan Winter Truncheon pun belum digunakan oleh seorang Rainbow. Leto Final Boy execute bahkan Phantom Slash-nya sangat on point. Iya. Bayangkan saja, OP ini dari pertama dia benar-benar mendominasi dan bahkan dia bisa masuk ke arah belakang. Max yang dituju, Max. Selalu Max. Dan gua kira kayaknya Max coklat di sini. Bisa jadi. Dia 4 aja di menit yang keberapa tuh? Dia tumbang 4 dan dia udah tumbang berapa kali di sini. Dan menurut gua Max tadi bener-bener gak dikasih nafas sama sekali sama Impunity. Masalahnya nggak kelihatan tuh yang kayak gitu-gitu. Iya. Itu Nggak dia kelihatan tuh yang yang kayak gitu-gitu. Nggak kelihatan dan bahkan di situ lihat OP-nya langsung menusuk ke arah dalam, langsung ke arah belakang. Dia nggak peduli apapun yang terjadi di depan sana. Ditambah lagi dengan 4 kali Lord yang bisa diamankan oleh tim dari Kamboja, membuat Bigetron harus menerima kekalahan. Tapi yang satu catatan yang gue tangkap adalah ketika tim Impus ini benar-benar disiplin ketika menghadapi permainan dari Bigetron Alpha, ditahan sampai arah late game. Gak peduli Cecilionnya udah stuck berapa, udah sakit apa, tapi inilah kehebatan dari tim Kamboja. Mereka benar-benar efektif sekali dalam masalah disiplin. Ya lebih ke trigger disiplin sih. Kayak berkali-kali kita sempat melihat bagaimana OP juga memanfaatkan an eye for an eye. Itu nggak cuma untuk escape, tapi dia bahkan untuk ofensif. Masuk. Dan untuk masuknya itu kayak tiba-tiba dia benar-benar memberikan efek stun yang dominan banget sehingga membuat teman-teman dari Bigetron Alpha yang mereka punya posisi udah bagus banget ternyata harus kayak diacak-acak. Tapi di satu sisi juga Bigetron Alpha dengan glue-nya Dreams terlalu overcommit tadi di arah bottom lane membuat mereka dari Bigetron Alpha mungkin sedikit kebingungan. Entah shot call-nya, entah mungkin mereka yang lupa bahwa mereka kehilangan Lord momentumnya. Mereka juga harus tarik dulu ke belakang untuk melakukan setup ulang karena Impunity KH mereka lebih memilih untuk mundur regen HP terlebih dahulu karena mereka sadar damage dari Lord udah terlalu over dan mereka juga harus repositioning agar mereka bisa mendorong 3 wave minion dengan super minion dan Lord ke arah top lane. Dan kita bakal langsung lihat item build langsung saja. Ini dia item build-nya. Inilah dia itemization 1 sama 26 menit game in 23 kill melawan 11 Bigetron Alpha mengalami kekalahan di game kali ini tapi OP dengan Winter Truncheon dan bahkan kali ini dengan 1 buah Malefic Roar. Again and again
Benedetta menjadi kuncian bagi Land of Dawn. Jangan lupakan juga bahwa kali ini sudah ada 1, 2, 3 Winter Truncheon, bahkan boomnya sampai-sampai dia bikin Winter Truncheon hanya untuk membuying time saja ketika minion nantinya yang akan menyelesaikan tugasnya. Senpai hanya 1 kali tumbang tershutdown oleh Max dan Di atas. itu adalah di top lane ketika semuanya sekarat karena adanya Lord yang ketiga. Namun Senpai dengan Selenanya ini nggak tahu kenapa ya, begitu Alpha harus kembali mereset seperti game yang pertama, mereka harus melakukan respect ban terhadap Selena. Ya, walaupun nanti resikonya adalah ada cowok yang terbuka untuk tim untuk Senpai sendiri. Iya. Harus kenapa? jauh head, jangan-jangan. Jauh head. Dan kita bakal langsung lihat ini adalah post game-nya. The carry-nya jatuh kepada Rainbow dengan 125.000 damage yang dikeluarkan dan bahkan Rizky terhadap seorang OP